Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Della Maula Rahma, absen 7 dari 11 MIPA 7. Hari ini saya akan meresensi buku The Diary of Mayan. Buku ini menceritakan tentang keseharian hidup Mayan. Buku harian Mayan ini adalah sebuah kisah tentang seorang gadis muda yang ingin memperbaiki kehidupannya yang dibelit kemiskinan. Ia lebih suka menahan lapar agar uangnya bisa tersimpan demi membeli sebuah pena. Ia merasa prihatin dengan keadaan ibu dan keluarganya. Inilah sebuah kisah tentang semangat perjuangan yang gigih dan sebuah jiwa yang haus akan ilmu pengetahuan. Dituturkan dalam hasrat yang nyata. Di sampul belakang paling bawah terdapat tulisan Mayan pada usia 13 tahun. Tidak ada lagi uang untuk bersekolah tahun ini. Aku menggarap ladang agar bisa membayar uang sekolah adikku. Ketika aku mengingat kenangan masa-masa di sekolah, hampir aku bisa membayangkan diriku berada di sana. Betapa inginnya aku belajar. Aku ingin sekolah, Ibu. Betapa senangnya bila aku bisa sekolah selamanya. Sinopsis. Di daerah terpencil bagian barat Laut Cina, pada bulan Mei 2001, wartawan Pierre Husky dan rekan-rekannya sedang bersiap-siap meninggalkan Zhangjiasu, sebuah desa kecil yang sedang mereka kunjungi. Tiba-tiba seorang petani wanita datang mendekat dan mendesak mereka agar berkenan menerima sepucuk surat yang ditulis di belakang kertas pembungkus kacang dan 3 buah buku catatan kecil penuh dengan tulisan yang rapi. Ketika surat dan buku-buku itu diterjemahkan, mereka dikejutkan oleh kenyataan bahwa mereka telah memegang buku harian seorang anak berusia 13 tahun, Mayan, dan sebuah keluh kesah yang ditulis untuk sang ibu berjudul "Aku Ingin Sekolah". Lalu, mulailah terjalin sebuah persahabatan yang tidak hanya mengubah kehidupan Mayan, tetapi juga kehidupan ratusan anak-anak desa lainnya yang bisa bersekolah kembali. Dan buku harian Mayan sekarang ini telah dipublikasi dalam lebih 14 bahasa di penjuru dunia. Tema dari buku ini adalah perjuangan dan mimpi gadis kecil miskin di pedalaman Cina untuk meraih pendidikan. Tokoh dan penokohan. Mayan anak yang pintar dan pantang menyerah. Bai Zuha adalah ibunya Mayan, penyayang dan penyabar. Ia sangat sabar kepada anak-anaknya dan sangat bekerja keras. Ma Dongji, ayahnya Mayan, pekerja keras. Ia banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Ma Yichou adalah adiknya Mayan. Tidak terlalu ditekankan bagaimana sifatnya. Alurnya maju, tempatnya desa Zhangjiasu dan asrama sekolah, waktunya pagi dan malam, suasananya mengharukan, amanatnya bekerja keras bila ingin mendapatkan sesuatu dan pendidikan sangat penting untuk masa depan. Kelebihan novel ini sangat mendidik dari isi ceritanya, memiliki banyak pesan dan kesan yang dapat kita tiru dan ambil. Penggunaan bahasanya mudah dimengerti dan penggambarannya sangat jelas. Terdapat juga gambar-gambar di dalam sini. Namun untuk kekurangannya ada beberapa kata yang sulit dimengerti, seperti ada beberapa bagian yang membuat bosan seperti diulang-ulang. Kesimpulannya, menurut saya novel ini sangat memiliki banyak pesan dan kesan yang dapat kita tiru dan menjadi motivasi belajar dengan rajin agar mencapai cita-cita yang kita inginkan dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Rifa Dewi. Di sini saya akan meresensi buku fiksi yang berjudul Black Magic yang telah dituliskan oleh Pseudonymous Bosch. Pseudonymous Bosch ini adalah penulis yang telah menuliskan The Secret Series yang telah menjadi bestseller sebelumnya. Bosch membuat buku-buku yang telah ditulisnya lebih menarik. Bosch membuat para pembaca selalu penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Buku Black Magic ini menceritakan kelanjutan dari The Secret Series yang menceritakan adik dari Max Ernest, yaitu Paul Clay, atau dia sebenarnya lebih sekali disebut sebagai Clay. Cerita ini dimulai dari Clay yang membenci sihir dan dia menyalahkannya atas hilangnya kakak laki-laki penyihirnya. Clay menulis Magic Sucks atau sihir itu payah di buku catatannya setelah menyerahkan kertas kosong di The Tempest Shakespeare. Dia terkejut menemukan grafiti yang terlukis di dinding sekolah keesokan harinya, bahkan dengan tanda tangannya, sama persis dengan yang dia tulis di buku catatannya kemarin. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Clay dibawa ke peternakan bumi, sebuah camp untuk anak-anak nakal, dan dia terlalu sibuk hanya mencoba bertahan hidup di sana untuk terlalu khawatir dijebak untuk grafiti, di mana dia bertemu dengan rekan-rekan bernama Leira dan Mira, boneka aneh yang dijuluki Caliban dan bahkan seekor lama dengan tanda di lehernya bertuliskan bahasa Spanyol. Dia juga menemukan bukan hanya satu tapi 2 perpustakaan yang mungkin atau tidak mungkin menampung hantu dan buku-buku langka tentunya. Yang satu bahkan penuh dengan buku sihir yang berperilaku aneh. Sejumlah
kejadian tumpang tindih yang aneh dengan The Tempest yang dengan mudah dibaca oleh Clay sebelum perkemahan. Para perkemah lainnya, yang mungkin semuanya adalah aktor sewaan, benar-benar lucu dan mudah diingat. Mereka semua memainkan peran dalam penemuan diri musim panas Clay, tapi juga berkembang dengan baik sendiri. Buku ini diakhiri dengan Clay yang memecahkan misteri mengenai perkumpulan SOS. Sebenarnya masih ada misteri lainnya yang belum dipecahkan oleh Clay, tapi karena buku ini merupakan buku trilogi, maka misteri-misteri selanjutnya akan dilanjutkan di buku-buku berikutnya. Buku ini dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang dapat membantu mengembangkan imajinasi seperti ini. Bahasa yang digunakan juga tidak terlalu rumit dan yang membuat buku ini menjadi ringan untuk dibaca. Bosch menggunakan bahasa yang membuat pembaca seakan-akan adalah temannya. Walaupun buku ini merupakan series baru yang dibuat oleh Bosch, tapi buku ini juga merupakan kelanjutan dari The Secret Series seperti yang disebutkan sebelumnya. Maka bagi para pembaca yang tidak membaca The Secret Series, mungkin akan sedikit merasa kebingungan dengan hal-hal yang disebutkan oleh Bosch di dalam buku ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.